Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang DIY. DIY itu bukan daerah istimewa Yogyakarta, tapi do it yourself. Kalau Anda menyaksikan video-video tutorial, seringkali ada judul di belakangnya dikasih DIY, itu artinya do it yourself, lakukan sendiri. Banyak tutorial tentang sesuatu yang bisa dilakukan sendiri. Membuat pot bunga dari sisa-sisa galon air misalnya, do it yourself, lalu ada tutorialnya. Membuat saluran air dari sisa-sisa pipa, do it yourself, bisa. Macam-macam do it yourself itu. Tetapi saya ingin kita mengajak semua untuk DIY, do it yourself, tentang yang lebih dalam, yaitu tentang kualitas pribadi kita. Bukan hanya membuat ini, membuat itu yang sangat berguna, itu bagus sekali. Tetapi kita perlu juga investasi terhadap peningkatan kualitas pribadi kita, yaitu do it yourself dalam hal yang lebih dalam, misalnya bahagia. Kalau Anda ingin bahagia, cobalah do it yourself, lakukan sendiri, usahakan sendiri. Kenapa? Saya mau tanya, memang kalau Anda ingin bahagia, orang lain akan membuat Anda bahagia gitu? Atau masyarakat akan menyediakan sesuatu supaya Anda bahagia? Tidak. Kalau kita ingin bahagia, kita harus lakukan sendiri. Kita harus usahakan sendiri. Kalau Anda ingin sabar, apakah orang lain akan membuat Anda sabar? Tidak. Do it yourself. Anda yang harus mengusahakan supaya menjadi makin sabar. Kalau Anda ingin nyaman, apakah lingkungan akan memberikan kenyamanan itu? Tidak. You have to do it yourself. Anda harus mengusahakan sendiri supaya nyaman. Kalau tidak, kemungkinan besar kita hanya akan menyalahkan kiri kanan, menyalahkan keadaan atas ketidaknyamanan kita, atas ketidakbahagiaan kita, yang harusnya kita sendiri yang harus mengusahakannya. Tapi Romo, kan tergantung orang lain. Tidak sama sekali. Do it yourself, tergantung Anda sendiri, tergantung kita sendiri. Kalau kita marah, emosional, punya emotional problem, ya kita yang harus menyelesaikannya sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain membuat kita sakit hati, yang sakit hati itu kita, bukan orang lain. Kita yang punya emotional problem, ya kita yang harus menyelesaikannya. Kalau kita mengharapkan orang lain yang menyelesaikan, orang lain kadang-kadang tidak merasa. Mau apa kita? Orang lain tidak merasa, kita setengah mati. Rugi sendiri. Maka kita harus mengusahakannya sendiri. Bagaimana Romo kita bisa mengusahakan itu semua? Kitab suci memberi pedoman. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan itu benar. Kalau kita sadar bahwa kita harus melakukannya sendiri, kita harus mengusahakannya sendiri, maka kita akan berusaha dan ketemu. Karena barang siapa mencari akan mendapat. Barang siapa mengetuk pintu akan dibukakan pintu. Kita yang harus mencarinya sendiri. Tapi langkah awalnya adalah menyadari bahwa itu tanggung jawab kita sendiri. Kita sendiri yang harus mengusahakannya. Kita sendiri yang harus mengerjakannya. Anda ingin mempunyai banyak penghasilan, memang orang lain yang akan menyediakan penghasilan untukmu. Pasti tidak. Kita harus mengusahakannya sendiri. Sama, kalau kita ingin bahagia, ya kita berjuang supaya bahagia. Kalau kita ingin mampu lebih mengasihi, kita yang berjuang, melatih diri supaya lebih mampu mengasihi. Jangan mengharapkan orang lain mengerjakan untuk kita. Karena kita sendiri diberi talenta oleh Tuhan supaya kita bisa mengerjakannya sendiri. Justru kita yang harus
tahu caranya, terampil bagaimana bisa lebih mudah bahagia, bagaimana lebih kuat untuk lebih mengampuni, bagaimana kita bisa lebih terampil untuk mengasihi, supaya hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan pada gilirannya bisa membantu orang lain untuk mengalami kenyamanan dan kebahagiaan seperti yang kita alami juga. Tapi Romo, kalau lingkungannya tidak mendukung bagaimana? Tergantung kita sendiri memaknai lingkungan itu. Ada lingkungan yang sama, tapi bagi satu orang itu menjengkelkan, bagi orang lain menyenangkan. Tergantung bagaimana kita memberi arti, memberi nilai terhadap apa yang ada di sekitar kita. Kalau saya mengatakan bahwa kebahagiaan kita, kedamaian kita tidak tergantung dari apa yang datang dari luar, tetapi tergantung dari energi, fokus, perhatian, dan kesadaran terhadap apa yang sedang kita lakukan, kelihatannya itu klise. Tetapi memang benar. Kalau kita bisa melatih diri untuk fokus, melatih diri untuk mengarahkan energi pada sesuatu yang sedang kita kerjakan, dan kita sadar sepenuhnya terhadap kenyataan yang sedang saya hadapi, dan memberikan diri saya yang terbaik, maka saya akan menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan juga sukacita. Disitulah letaknya kita do it yourself itu. Disitulah letaknya kita mengerjakan sendiri apa yang perlu, apa yang kita butuhkan itu. Sesederhana itu. Tetapi kenapa begitu sulit untuk dilaksanakan? Sebab utamanya adalah bahwa setiap dari kita itu mempunyai kebiasaan. Yang sulit itu bukan lalu fokus, lalu sungguh-sungguh menaruh energi pada peristiwa yang sedang dihadapi, tetapi yang sulit adalah mengubah kebiasaan. Kita itu dari kecil diajari melakukan sesuatu yang kemudian menjadi kebiasaan, dan itu sulit diubah. Seringkali kebiasaannya adalah salah, kebiasaan yang keliru. Seolah-olah kalau kita bahagia itu orang lain yang harus memberikan kita kebahagiaan. Kalau orang lain tidak membuat kita bahagia, menjengkelkan, lalu kita menyalahkan. Nah, itu kebiasaan namanya. Dan mengubah itu yang sulit. Karena itu kita bisa mengubah kebiasaan kita. Meskipun harus dibutuhkan ketekunan, kerja keras, konsistensi. Tapi bisa. Bisa. Dan langkah pertamanya adalah mengenali diri kita sendiri. Apa yang membuat kita sungguh-sungguh bisa bahagia? Apa yang sungguh-sungguh kita inginkan? Karena seringkali kita sendiri tidak tahu apa yang kita inginkan. Dan kita tidak sungguh-sungguh menginginkannya sebetulnya. Saya ingin sekali keluarga saya sungguh-sungguh harmonis. Tetapi tidak mau do it yourself, mengharapkan pasangannya yang berubah. Nah, yang nggak bisa. Do it yourself, usahakanlah sendiri. Bagaimana relasi saya dalam keluarga ini bisa menjadi harmonis. Maka penting sekali kita kreatif, menemukan sumber-sumber, dan kemudian menemukan berbagai macam alternatif, supaya kita bisa melakukannya sendiri, mengusahakannya sendiri. Untuk bahagia, kita coba usahakan sendiri. Kita cari, dan kalau kita sungguh-sungguh mencari pasti dapat. Untuk sungguh-sungguh memperoleh damai sejahtera, kita usahakan sendiri. Karena orang lain tidak pernah akan mengerjakannya untuk kita. Kita tunggu sampai kapanpun nggak bisa. Kita yang harus berusaha. Kita yang harus sungguh-sungguh membuat kita sendiri mampu. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Hidup kita itu ya tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Maka tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Juga tidak perlu menghakimi orang lain. Karena apa yang kita lalui, yang kita butuhkan, yang kita impikan tidak pernah sama dengan apa yang dilalui oleh orang lain. Lebih baik kita mengusahakan sendiri. Kalau kita mau bijaksana, bagaimana caranya? Kita usahakan sendiri. Kalau kita ingin damai sejahtera, bagaimana caranya? Supaya kita bisa sungguh-sungguh menjalani hidup dengan penuh damai sejahtera. Do it yourself. Lakukan sendiri. Dan dengan cara seperti itu,
kita justru memfokuskan energi, kesadaran, dan perhatian kita pada apa yang membuat kita nyaman, pada apa yang membuat kita bahagia, pada apa yang membuat kita meningkat kualitas pribadi kita. Dan hasil sampingannya adalah orang lain ikut merasakan kebijaksanaan kita, kedamaian kita, kebahagiaan kita, dan kemudian berubah. Segala sesuatu di sekitar kita berubah, itu kuncinya adalah kita yang berubah. Dan kita mengubahnya dengan do it yourself. Jangan menunggu orang lain mengerjakannya untuk kita. Tidak, that is my life. Bukan hidupnya orang lain, ya kita yang harus mengerjakannya sendiri. Sesederhana itu. Maka kesalahannya ya ada pada kita. Kebaikannya ya ada pada kita, kebenarannya ya ada pada kita, keberhasilannya ya ada pada kita. Maka ya kita sendiri yang harus mengerjakannya. Bukan menunggu orang lain. Orang lain punya kesibukannya sendiri. Hidupnya itu yang menjadi kesibukannya masing-masing. Maka kita juga harus memperhatikan diri sendiri. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita harus fokus pada diri kita sendiri, yaitu meningkatkan kualitas pribadi kita. Berhenti ngurusi orang lain. Tuhan itu mempercayai kita masing-masing. Orang lain juga dipercayai oleh Tuhan untuk mengembangkan kualitas pribadinya. Kita tidak usah kepo. Kita ngurusi diri kita sendiri saja, itu sudah sumbangan yang terbaik bagi dunia ini. Kalau kita bisa menjadi pribadi kita yang terbaik versi kita masing-masing, dunia ini menjadi sungguh-sungguh indah. Dan setiap pribadi memang diberi goal yang sama, yaitu menjadi versi terbaik sesuai dengan kepribadian masing-masing. Dengan cara itulah kita menyumbangkan kekayaan yang kita punya, talenta kita kepada dunia, kepada orang lain, kepada keluarga. Karena itu penting sekali, terampil mengerjakan sendiri, terampil bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri, kedamaian kita sendiri, kesejahteraan kita sendiri. Sehingga kita berhenti menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, karena semua itu ada pada di tangan kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Apakah kalau kita mengharapkan orang lain memberikan kebahagiaan, orang lain akan memberikan? Tidak. Apakah kalau kita mengharapkan orang lain memberikan rasa nyaman, orang lain akan memberikannya? Belum tentu. Apakah kalau kita mengharapkan Tuhan memberikan rasa nyaman kepada kita? Nah, itu iya, jawabannya selalu iya. Maka penting juga kita membangun relasi dengan Tuhan. Karena hanya pada Tuhan kita bisa mengharapkan apa yang kita minta, Tuhan akan memberi. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan kasih-Nya sempurna kepada kita. Maka handle yourself with care, do it yourself, because you are loved. Tuhan memberkati.